Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya di channel Reza Rahasia. Konten kali ini saya ingin membahas apa yang saya ketahui hasil olah rasa dan olah pikir saya mengenai sebuah kerajaan yang merupakan kerajaan maritim terbesar di dunia, yaitu kerajaan Sriwijaya. Sebelum saya bahas, saya selalu mengingatkan bahwa apapun yang saya sampaikan jangan ditelan mentah-mentah, jangan dipercayai langsung, tersugesti atau diyakini, karena ini hanyalah hasil olah rasa dan olah pikir saya. Ini sebuah referensi yang saya suguhkan untuk teman-temanku, saudaraku sekalian di Nusantara, siapapun Anda yang menyaksikan. Dan saya mohon maaf kepada seluruh sejarawan, kepada seluruh sesepuh, siapapun Anda di sana yang menyaksikan konten ini. Bukan untuk maksud saya menyudutkan pemahaman, pengetahuan saudaraku sekalian, ataupun mengatasi, ataupun merasa lebih tinggi dan lebih tahu. Tidak. Saya hanya menyuguhkan referensi berpikir. Bisa ada manfaatnya, silahkan. Alhamdulillah wa syukurillah. Bisa diambil sebagai kebaikannya, silahkan. Tapi jika tidak, sampai di sini saja, cukup matikan videonya, jangan ditonton. Karena kemungkinan apa yang saya akan sampaikan tidak sesuai dengan apa yang menjadi dasar sejarah keilmuan yang ada di buku sejarah ataupun penemuan-penemuan dan keilmuan yang mungkin sekarang beredar dan dimiliki oleh semua orang. Ingat, ini bukan kebenaran mutlak. Karena la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Allah lah yang maha benar, lagi maha nyata. Tidak ada kebenaran mutlak pada diri manusia, apalagi saya yang penuh dosa, penuh khilaf. Saya hanya perantara kata-kata. Inilah yang saya ketahui mengenai kerajaan Sriwijaya. Terima kasih teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara yang masih setia menyaksikan dan ingin tahu juga menyimak apa yang ingin saya sampaikan mengenai kerajaan Sriwijaya. Sekali lagi, sebelumnya saya mohon maaf kepada seluruh sejarawan, budayawan, penemu, ataupun siapapun Anda yang menyaksikan konten ini. Ini adalah hasil olah pikir saya, hasil olah rasa saya setelah sekian lama. Dan ini saatnya saya mengemukakan apa yang saya ketahui mengenai kerajaan Sriwijaya. Di tahun 2020, kita mengetahui bersama bahwa mencuat ke permukaan, beredar dan cukup viral mengenai pernyataan seorang sejarawan yang menyatakan bahwa Sriwijaya adalah kerajaan fiktif. Lalu ketika itu banyak juga yang mengemukakannya, yang tidak setuju dengan beliau. Nah, di sini hasil olah rasa dan olah pikir saya pun, saya meyakini bahwa kerajaan Sriwijaya bukanlah kerajaan fiktif. Kerajaan itu benar-benar ada. Betul ada. Dan kerajaan tersebut betul sebuah kerajaan yang merupakan kerajaan maritim terbesar di dunia. Yang membuat salah satu sejarawan mengemukakan sejarah soal Sriwijaya ini adalah fiktif karena tidak ada peninggalannya. Menurut beliau seperti itu. Namun mohon maaf, yang saya yakini, yang saya percayai, peninggalannya ada. Peninggalannya tersebar. Bukan hanya di Nusantara, bahkan di beberapa negara-negara yang lain, seperti Thailand dan lain sebagainya. Kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan yang memang benar kerajaan yang sangat besar, apalagi ada menyandang kerajaan maritim terbesar di seluruh dunia, ya, di dunia. Lalu kalau misalnya kerajaan Sriwijaya ada, lantas di mana letaknya? Di mana peninggalannya? Peninggalan secara mutlak, secara jelas dan gamblang ataupun prasastinya itu masih terpendam. Masih disembunyikan. Baik disembunyikan secara lahiriah ataupun secara batiniah.
Namun, kalau kita merujuk kepada informasi atau berita yang beredar, bahkan salah satu portal berita pun di internet seperti Wikipedia menyampaikan bahwa Kerajaan Sriwijaya itu berdiri tahun 687. Konon seperti itu. Dan ada juga spekulasi bahwa Kerajaan Sriwijaya itu terletaknya di Palembang. Informasi yang beredar di Wikipedia tidak sepenuhnya salah. Tapi yang saya yakini, yang saya ketahui kurang tepat. Karena yang saya ketahui di Palembang itu bukan merupakan suatu peninggalan kerajaan pusatnya, bukan utama istana kerajaan ada di Palembang. Tapi di Palembang ada peninggalan salah satu kerajaan atau istana atau kaputren disebutnya. Itu kalau sekarang seperti rumah. Jadi istana khusus dibuat untuk selirnya. Selir salah satu raja dari Sriwijaya. Sehingga jika teman-teman, saudaraku sekalian, orang Palembang yang mengetahui ada petilasan di sana Putri Kembang Dadar seperti itu, yang saya yakini, yang saya percayai, beliau, putri ini adalah salah satu selir. Jadi didirikannya kerajaan di sana itu atas dasar permintaan dari Putri Kembang Dadar ini. Permintaan kepada suaminya untuk diberikan hak yang sama seperti selir yang lain atau ratunya. Maka didirikanlah ada peninggalan di sana yang disinyalir itu peninggalan Sriwijaya. Peninggalan yang lain banyak masih terpendam, terkubur, dan beberapa dirahasiakan. Bahkan untuk ukuran intelijen, untuk ukuran arkeolog pun diusahakan tidak memugarnya, tidak mengungkapnya. Bahkan banyak diantaranya memiliki kejadian-kejadian yang seperti kasus penghilangan-penghilangan orang agar tidak terungkap. Jadi yang di Palembang itu, berdasarkan olah rasa dan pikir saya, itu bukan kerajaan pusatnya, bukan kerajaan utamanya. Tapi, lalu di mana lantas nih kerajaan utamanya? Hasil olah rasa dan olah pikir saya, ketika saya mencoba berkontemplasi, menggunakan olah rasa dan meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga para leluhur, sesepuh, saya mendapatkan sebuah informasi penglihatan yang dimana penglihatan ini setelah saya cross check, setelah saya analisa, sebelum saya melihat secara dohirnya tempatnya, saya dikunjungkan ke sana dan ketika saya cari datanya, ternyata data itu cocok, gambaran seperti apa yang saya lihat secara batin cocok, ternyata ada di sana. Tempat ini sekarang dikenal sebagai salah satu tempat yang angker, seram. Bahkan orang-orang yang kesana pun tidak berani. Ada cerita orang yang menebang pohon akhirnya sakit dan lain sebagainya. Tempat ini sekarang dikenal sebagai Rimba Kratung. Yang saya yakini, yang saya percayai, kratung ini diambil dari dasar kata kraton. Rimba adalah hutan. Rimba Kratung disebut juga sebagai hutan larangan. Larangan di sini yang saya yakini, yang saya percayai adalah suci. Larang itu suci, bukan larang dilarang, tidak boleh. Nah, tidak bolehnya kenapa? Karena suci. Di hutan larangan adalah hutan yang suci sebenarnya. Maka dari itu dijaga dengan lapisan-lapisan, tabir-tabir gaib supaya tidak diketahui, supaya tidak gampang orang bisa memasuki dan dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Dan Rimba Kratung ini merupakan sumber air untuk daerah sekitar. Tapi sekali lagi, ini Allahu a'lam bishawab, ini adalah hasil olah rasa dan olah pikir saya. Pusat kerajaan Sriwijaya itu adanya di Rimba Kratung. Sementara peninggalan yang ada di Palembang, Putri Kembang Dadar, itu merupakan salah satu selir dari Raja Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya memang sangat luar biasa, teman-teman. Dimana ketika kita memasuki salah satu pintunya saja, pintu istananya saja, pintunya itu berhiaskan lempengan-lempengan emas. Ada manik-manik berlian di sana, menghiasi beberapa sudut-sudut dan ukiran-ukiran tertentu pada bagian lapisan dinding pintu ataupun dinding bangunan. Pilar-pilarnya luar biasa.
Bahkan lantainya pun bisa saya sampaikan mungkin ya ini, karena saya tidak punya perumpamaan lain. Jadi seperti pualam, jernih, bersih. Ada beberapa batu-batu emerald, batu-batu kristal, batu-batu jamrud yang menghiasi. Sangat megah, sangat indah. Maka dari itu sangat layak dan pantas ketika disebut kerajaan maritim terbesar di dunia. Karena kekuasaan kerajaan Sriwijaya ini merupakan seperti lapisan benteng terluar penjaga pertahanan kerajaan-kerajaan pusat leluhur Sriwijaya yang ada di kepulauan. Jadi kalau kita ibaratkan seperti misalnya sekarang ada Menteri Pertahanan, maka Sriwijaya adalah sebuah kerajaan yang bertugas sebagai menteri atau bertugas sebagai pertahanan, batas garis, perlindungan. Maka terkenallah sebagai maritim terbesar karena kekuasaannya melindungi segenap area samudra lautan yang merupakan kekuasaan dari kerajaan. Ada kabar beredar bahwa kerajaan Sriwijaya itu adalah seorang bajak laut yang dia tidak punya kerajaan, tapi di perahu dia berpergian kemana-mana, menaklukkan semua, dan bajak laut lah seperti ya, merampok atau lain sebagainya. Yang saya yakini, yang saya percayai, mohon maaf, tidak benar. Bukan seperti itu. Justru menumpas bajak laut, dan tidak ada yang berani bajak laut yang menghadapi kekuatan armada perahu dari kerajaan Sriwijaya. Ketika perahu-perahu kecil dari rakyat atau kerajaan-kerajaan tetangga sekitar sedang dibajak oleh pembajak sebenarnya, ketika terdengar suara trompet yang menggema, maka para bajak laut sudah langsung menyingkir. Mereka pergi jauh karena itu tahu armada pasukan terbesar dari sebuah kerajaan maritim terbesar di dunia sedang datang. Dan mereka sangat tegas menghukum, tidak pandang bulu. Jangankan langsung berhadapan melihat kapal besarnya, mendengar suara trompetnya saja, sesangkalannya saja, mereka langsung kabur, bajak laut tersebut. Bukan bajak laut, justru bajak laut takut dan gentar menghadapi kekuatan armada laut kerajaan Sriwijaya. Nah, itu yang saya pahami, yang saya ketahui, yang saya yakini, yang saya percayai. Tapi tentu saja, apa yang saya ungkapkan ini memang butuh pembuktian. Karena saya pun tidak ingin hanya bercerita saja tanpa pembuktian. Jadi kalau masih cerita seperti ini, ya teman-teman bisa menganggap ini sebuah cerita fiksi. Bisa dianggap sebagai cerita hayalan ataupun dongeng, silahkan. Tapi saya secara pribadi, saya sangat berkeinginan sekali untuk mendatangi langsung letak-letak peninggalan kerajaan Sriwijaya yang saya ketahui, yang saya dapati. Salah satunya yang ada di Palembang, ya, di petilasan di sana Putri Kembang Dadar, atau bahkan mungkin saya ingin sekali ke Rimba Keratung. Tapi tentunya ketika saya ke sana, saya ingin tidak hanya sendiri. Saya ingin didampingi oleh arkeolog, sejarawan, budayawan, dan juga tentunya orang-orang yang berkuasa yang ada di sana. Karena tentu harus ada perizinan. Ketika ingin meneliti sesuatu harus ada perizinan, baik dari gubernurnya, baik dari bupatinya, dan lain sebagainya. Butuh kerjasama banyak orang. Peninggalannya banyak, salah satunya yaitu di Palembang. Dan lainnya masih disembunyikan, seperti tadi saya sampaikan. Nah, lalu lantas, kenapa? Kalau memang itu ada, banyak orang yang tidak percaya. Memang kerajaan Sriwijaya ini dicari secara data pun tidak tertulis datanya, tidak ada tertera ada nama kerajaan Sriwijaya. Maka dari itu menjadi sumber rujukan bahwa fiktif, Sriwijaya tidak ada, karena tidak ada keterangan menurut kerajaan-kerajaan setempat yang tahunya sama dengan kerajaan tersebut, tidak ada. Tidak pernah mendengar nama kerajaan Sriwijaya. Lalu lantas gimana, Kak? Tadi Kakak bilang kerajaannya ada, tapi Sriwijaya tidak ada di data. Kerajaan-kerajaan setempat yang setahun angkatannya sama tidak mengenal nama kerajaan Sriwijaya. Jawabannya adalah itu karena Sriwijaya bukanlah nama kerajaan sebenarnya. Sriwijaya
adalah julukan, gelar kepada kerajaan. Julukan Sri, Sri itu bersumber dari gemilang, bercahaya, terang. Jika kita sambungkan kepada bentuk istana dan kerajaannya yang dilapisi banyak lempengan emas, permata, berlian, batu pualam, jamrud, itu mewakili bercahaya, terang benderang. Lalu secara sifatnya, memang kerajaan tersebut walaupun besar, digdaya, tapi memberikan kebijaksanaan yang sangat luas. Adil, penuh ulas asih, tapi tegas. Maka bercahaya karena menyebarkan kebaikan yang meraja. Wijaya memiliki kejayaan yang sangat luar biasa. Kejayaan yang santer, seantero jagat. Itulah kenapa dapat julukan kerajaan maritim terbesar di dunia. Jadi Sriwijaya bukanlah nama kerajaan yang sebenarnya. Sriwijaya adalah julukan, sebutan, gelar bagi kerajaan tersebut. Di kemudian hari mungkin akan saya sampaikan jauh lebih lengkap tentang kerajaan Sriwijaya tersebut. Karena memang harus ada penelitian khusus. Dan semoga ada yang tergerak hatinya, mungkin investor atau siapapun Anda yang tergerak hatinya untuk ingin mengetahui kerajaan dan kehormatan bangsa kita yang sesungguhnya. Salah satunya kita mulai akan mencarinya kalau untuk penelitian itu dari petilasan Putri Kembang Dadar, dan juga mengungkap salah satu kabupaten di sana di Palembang yang bernama Prabu Mulih. Dari manakah ini berasal? Sejarah Prabu Mulih. Nah, yang saya ketahui, Prabu Mulih itu berasal didatangkannya atau datangnya salah satu raja dari Tatar Sunda ke negeri Palembang, ke kerajaan Sriwijaya, ke tempat selir kerajaan Sriwijaya. Siapakah rajanya? Ini belum bisa saya ungkap karena perlu izin, perlu kompromi, musyawarah dengan berbagai macam pihak. Yang pasti kerajaan Sriwijaya itu ada, dan nama Sriwijaya adalah gelar, julukan, bukan nama asli kerajaannya. Dan betul, kerajaannya adalah merupakan salah satu kerajaan maritim terbesar. Peninggalannya banyak, tapi masih terhimpun, tertimbun, disembunyikan. Jika ingin mengetahui pusat pemerintahannya di mana, yang saya ketahui, yang saya yakini, itu ada di Rimba Keratung, hutan larangan. Semoga dia bermanfaat. Salah kurang saya mohon maaf. Sekali lagi, jangan dipercayai mutlak. Ini referensi berpikir saja, hasil olah pikir, olah rasa saya, yang relatif kebenarannya, tidak mutlak. Lalu lantas kenapa disampaikan, Kak? Saya menyampaikannya untuk bahan referensi berpikir. Ya kalau tidak benar, ngapa disampaikan? Nanti menyesatkan. Oleh karenanya, saya bilang, saya sampaikan, kaji dan olah kembali dengan ilmu, wawasan, pengetahuan yang ada. Karena saya tidak mau mendogma, saya tidak mau mendoktrin, saya tidak mau menggiring opini. Itulah kenapa saya selalu mengarahkan, jangan ditelan mentah-mentah. Tidak ada kebenaran mutlak dalam diri manusia. Karena kebenaran mutlak hanya haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dia bermanfaat. Salah kurang saya mohon maaf. Semoga ada kelanjutan dan tindak lanjut dari konten saya ini ke depannya. Saya berharap tindak lanjutnya adalah sebuah penelitian besar yang tergabung antara arkeologi, ahli sejarawan, dan juga pemerintahan. Semoga itu terlaksana pada saat yang tepat, pada waktu yang tepat, agar masyarakat bangsa negara kita ini, rakyatnya khususnya, sadar dan bangkit kesadaran bahwa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang ditakuti seluruh bangsa lain terdahulu. Sampai ketemu lagi dengan saya Reza Rahasya di konten yang lain. Tetap kaji dan olah kembali, jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.